أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Taysirul Khalaq Adabul Masajidi halaman 28. Adabul Masajidi yaitu bab yang menerangkan tentang bagaimana tata krama kita atau perilaku kita ketika masuk ke dalam masjid. Jadi masuk masjid pun juga harus ada tata kramanya, ada tata caranya, ada etikanya. Setidaknya kita di masjid itu punya aturan. Kasakan PDW al-masajidu utawi piro-piro masjid iku buyutullahi, yaitu piro-piro omai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman uliko utawi sapani wong uliko, kan uliko itu gantungake qalbuhu apa atine man biha ing dalem masjid adallahullahu mongko ngaup, ya ngaup itu berteduh, ngaup ingman sapa Allahu Allah fi dhilli yaumil qiyamah, ngaup sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi barang siapa yang menyandarkan hatinya selalu ingat masjid, kata Allah di sini, maka Allah akan memberikan ruangan di apa istilahnya, akan memberikan naungan di hari kiamat. Jelas ya, memberikan naungan itu berarti siapa manusia ya, yang selalu ingat masjid, selalu berkunjung di rumah Allah ya, maka akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Ingat itu ya berarti bukan hanya eling tok ya, tapi otomatis ketika di masjid maka kita menjalankan ibadah sholat ya, zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Salah satu kuncinya orang yang sukses di hari kiamat itu adalah orang yang bisa menegakkan ibadah sholat. Maka secara otomatis ketika dia itu ingat dengan masjid, maka ingat juga dia dengan perintah Allah untuk menegakkan ibadah sholat. Karena sholat ini adalah barometer, ukuran bagi kita dalam beribadah. Jika sholat kita itu nanti baik ditimbang oleh Allah, maka insya Allah seluruh amal perbuatan kita juga ikut baik. Jika sholat kita buruk ketika ditimbang oleh Allah, maka amal-amal yang lain akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah barang tentu sholat menjadi ukuran. Ketika orang itu ingat dan selalu ingat di dalam masjid ya, selalu ingat rumah Allah, maka otomatis dia selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada adzan ya, kita semua termasuk pengingat bagi saya juga ya, ketika sudah adzan berarti itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu
ya harus menuju rumahnya Allah. Ayyul ahabba ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha, adalah sholat tepat pada waktunya. Fa'idlahu mongko supri opo al-masyu opo melakune man ilaiha marang masjid bistiyakin kelawan condong ma'as sakinah ing dalem sertane anteng wal waqari lan sopan. Jadi ketika orang itu pergi ke dalam atau ke masjid, orang itu harus apa istilahnya tenang ya, dan juga sopan. Ya, boleh pergi ke masjid dengan sakar dewi. Jadi ada aturan, meskipun jalan pun juga harus tenang dan juga sopan. Wa dukhuliha, dan ketika masuk masjid, wa dukhuliha, dan ketika masuk masjid bil yumna kelawan arah tengen ing dalem ma'atan TV ing dalem sertane bersihi na'laihi sandal lorone wong kharijah ing dalem darbane masjid. Jadi selain kita pergi ke masjid, ketika masuk masjid itu ada tata keramanya juga. Maka apa istilahnya, masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan, itu adalah sunnahnya ya. Jadi ketika ini menjadi apa tata krama, maka otomatis ini juga perlu kita lakukan, ini perlu kita terapkan. Masuk masjid harus menggunakan kaki kanan, satu tata keramanya. Kemudian apa, menaruh sandal ya. Nah ini sandal harus ditaruh di luar masjid, jelas ya, boleh dibawa ke dalam masjid. Wa qauluhu 'inda dukhuli, wa qauluhu lan ngucap sapa wong inda dukhuli ing dalem nalikane mlebu ya. Kita ketika masuk masjid harus apa istilahnya, selain mendahulukan kaki kanan harus disertai dengan doa ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmati, apa kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya harus apa, cuma serta saya masa enggak apa ya. Allahumma ftahli, ya Allah du Gusti ya. Iftahli, bukakanlah ya. Bukakanlah abwaaba rahmatik ing dalam pintu-pintu rahmat panjenengan. Itu adalah doa ya. Jadi jangan seluntung aja. Kalau orang pintar beribadah, maka menjalankan ibadah ini juga diatur, dimanage. Sekali jalan ketika masuk masjid pun itu sudah bernilai ibadah. Jangan-jangan amalan yang seperti inilah nanti yang akan apa diterima oleh Allah. Karena kita nggak tahu ya. Sekali kita berdoa, mungkin Allah yang mengijabah. Nggak tahu juga, mungkin doa ini yang dikabulkan. Pintu-pintu rahmat Allah akan dibuka. Nggak tahu juga. Maka setidaknya sekecil apapun amalan yang itu baik dan kita lakukan dengan ikhlas, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sebisa mungkin sekecil apapun perbuatan kita lakukan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ata'u tahiyatal masjid. Setelah kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik tadi, kemudian kita melakukan apa? Tahiyatul masjid. Melakukan sholat tahiyatul masjid.
Maka tadi kalau ke masjid jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru otomatis tidak bisa melakukan tahiyatul masjid, apalagi kepepet. Nah, sama kayak saya juga kadang mepet-mepet kalau turun ya. Nah, apalagi yang cuma di atas tinggal turun itu jangan nunggu iqamah ya. Nah, kalau bisa dengan tenang ya, ketika adzan juga harus bisa langsung ke masjid. Kalau bisa sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah ya. Nah, bisa seperti itu. Wa taslimu, dan aweh salam, maksudnya selanjutnya mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam itu juga penting ya. Di dalam masjid, ketika masuk masjid itu posisi kita juga harus mengucapkan salam. Walau kholal masjidu, walau khola lan senajan sepi opo al masjidu masjid minan nasi saking manusia ya. Jadi ketika nggak ada orang pun ya, masjid sepi, tidak ada orang sama sekali, itu tetap kita harus mengucapkan salam. Li'annahu karena setuhuning menungso la yahlu iku ora sepi opo masjid minal jinni saking jin wal malaikat dan piro-piro malaikat. Karena sungguhnya di dalam masjid itu tidak sepi ya. Karena di dalam masjid itu tidak akan pernah sepi dari jin dan malaikat. Maka hati-hati kalau Pak boleh tidur ya, berarti ada jin dan malaikat yang berkeliaran. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tetap harus mengucapkan salam ketika masuk masjid. Jadi tidak pernah sepi dari yang namanya istilahnya malaikat dan juga jin. Maka kita harus mendoakan, kita harus berucap salam. Wal julusu biniyati taqarrub, wal julusu dan lungguh sapa wong biniyati kelawan niat at-taqarrubi, karep maksudnya ngarep mendekat kepada Allah, wal muraqabati dan niat muraqabah Allah Ta'ala marang Allah Ta'ala. Jadi ketika duduk ya, niat bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Menentok ke masjid ya, itu sudah termasuk apa? Itikaf ya. Nah, itikaf di dalam masjid berarti kita sudah apa? Muraqabah, kita sudah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini. Wal iktsaru min dzikrihi, dan kita memperbanyak zikir ya. Jadi memperbanyak zikir ketika masuk masjid. Wa habsun nafsi 'anis syahwati, wa habsulan mekat atau menahan an nafsi dari nafsu, anis syahwati saking piro-piro syahwat. Jadi ketika di dalam masjid sudah ya, kita harus menahan ya, dari apa istilahnya, menahan dari kesenangan-kesenangan dunia ya, menahan nafsu kita dari kesenangan-kesenangan dunia. Oh, aku pengen metu ya, jamaah sih ya, seperti itu. Jadi ketika di dalam masjid ya, mari kita taruh urusan-urusan dunia, kesenangan-kesenangan kita, kesenangan-kesenangan dunia mari kita taruh ya. Ketika sudah dalam masjid berarti niat taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ditahan kesenangan-kesenangan dunia, apalagi hanya kesenangan tidur, kesenangan apa istilahnya, aku ngantuk. Nah, seperti itu ya. Kalau kita masuk dalam masjid, maka itu juga termasuk harus kita tahan dari syahwat kita terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Wajtinabi dan menjauhi al-husumah ya, ing tukar batu. Maksudnya gimana? Ketika di dalam masjid kita harus menjauhi sebisa mungkin kita tidak ada
perdebatan atau perkelahian. Jelas di sini. Ya, nggak boleh. Kalau tadi anjuran, sekarang larangan. Ya, termasuk menahan diri dari nafsu, termasuk al-khusumah, menghindari perdebatan. Kalau perdebatannya bernilai ibadah, gimana kok perdebatan bernilai ibadah? Misalkan diskusi ilmiah ya boleh, ya apalagi bahsul masail sangat diperbolehkan. Ini maksudnya tukar padu itu ya, wong sing uring-uringan nggak boleh ya, ketika di dalam masjid. Wa alla yantakillah, wa alla lan orang ngaleh sapa wong mim makanihi saking panggonane wong illa lihajatin kelaban karena hajat. Tidak boleh kita bergeser ya, dari tempat kecuali ada hajat. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita di dalam masjid ya, kita tidak boleh istilahnya geser kono pindah rono umpamane kebiasaan kita ya, kalau di dalam masjid itu ya, kalau ngantuk pasti cari posisi di pinggir cagak ya, buat bersender atau seperti apa. Nah itu nggak boleh ya. Maka kecuali ada hajat lain. Nah, yang sering terjadi itu ketika kita sholat, misalkan sholat Jumat ya. Nah, sholat Jumat sudah tahu masjidnya agak kecil ya, maka kita menaruh posisi duduk ini juga harus menyeimbangkan. Jangan tempat dua orang terus kita bersila yang lebar. Nah ini kita juga harus dalam majelis pun ya, duduk dalam masjid pun juga harus kita atur. Maksudnya kalau itu ya wajib bergeser ya, berbagi. Maksudnya ini enggak ya, maksudnya ini sering pindah-pindah tempat untuk kepewean diri ya, membuat kita nyaman. Wa alla yunsita, dan istilahnya yunsita dhallatan, wa alla yunsita lan yento ora golek sapa wong dhallatan ing barang ilang. Jadi jelas di sini kalau di dalam masjid ada barang kita yang hilang ya ternyata nggak oleh didelek gitu ya. Jadi kalau di dalam kitab ini menerangkan kalau ada benda kita yang hilang di dalam masjid jangan dicari ya. Maksudnya dicari itu ya direk barang kurek. Nah seperti semua orang dikasih tahu, cukup lapor ke takmir ya atau ke marbot, mungkin barangkali ada yang tahu ya, etikanya. Masa kubuh kunci aja semua orang dalam masjid ditanyai satu persatu, kan gak mungkin. Nah itu juga termasuk etika kita ketika dalam masjid. Wa alla yurfa'a sautahu, wa alla yurfa'a sautahu, dan tidak istilahnya banterake itu berarti mengeraskan suara bihadril musallin ing dalem ngarepe wong kang padha salat. Jadi ketika kita ada orang salat, maka suara kita tidak boleh terlalu lantang. Ketika di hadapan kita ada orang yang salat di dalam masjid. Jadi di dalam masjid nggak boleh suara yang terlalu keras, itu juga mengganggu orang lain untuk beribadah. Ini juga tata krama atau etika yang harus kita lakukan. Wa alla yamurru baina aydihim ya. Wa alla yamurru, tidak istilahnya lewat ya, sapa wong tidak lewat baina aydihim ing dalem ngarepe orang yang sholat. Jelas kalau ada orang yang sholat di depannya, kita tidak boleh lewat orang yang sholat ya. Orang yang sholat ketika sholat terus kemudian kita berjalan di depannya ya, kita tidak boleh ya. Maka etikanya harus ditahan ya. Ketika dia misalkan tidak tahu ya sudah, kita seperti itu.
Jangan pakai kata-kata, cukup pakai gerakan terus kita lanjutkan sholat. Wa alla yastaghilla bisun'ah. Kemudian apa istilahnya? Wa alla yastaghilla bisun'ah ini tidak istilahnya sibuk ya dengan apa? Bisun'ah, tidak sibuk dengan pekerjaan. Maksudnya tidak sibuk dengan pekerjaan itu ketika di dalam masjid tidak boleh kita memikirkan atau membicarakan pekerjaan ya. Misalkan duduk terus ketemu temannya, ya aku kerja ngene nah, seperti itu nggak boleh. Kita membicarakan apa? Penggawean istilahnya, nggak boleh. Wa alla yakhudhu fi kalami ahli dunya, dan kita tidak boleh membicarakan ya hal-hal atau kesenangan-kesenangan dunia. Nggak boleh kita istilahnya apa ya, membicarakan kesenangan-kesenangan dunia ketika di dalam masjid. Orang ketika di dalam masjid ya sudah fokus taqarrub ilallah, fokus mengharapkan apa? Ridho dari Allah, zikir kepada Allah. Liyaslama minal wa'idi, liyaslama supaya selamat sapa wong. Jadi jelas di sini ketika kita di dalam masjid maka kita tidak boleh yang namanya membicarakan pekerjaan, kita tidak boleh membicarakan kesenangan-kesenangan dunia supaya apa? Selamat dari apa istilahnya? Dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan-kesenangan dunia itu yang harus kita singkirkan. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman, ya'ti fi akhir zaman, ing dalam akhir-akhir zaman ya, nanti pada akhir zaman itu kata Kanjeng Nabi, min ummati umatku yaktunal masajida, yaktunal masajida itu di dalam masjid, yaquduna fiha khalaqan ya. Manusia itu akan duduk dan berkelompok-kelompok zikruhum dunya wa hubbud dunya, berkelompok-kelompok dan membicarakan dunia. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu sudah jelas ketika Kanjeng Nabi dawuh benjing atau besok tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya orang rajin ke masjid tapi apa? Berkelompok-kelompok duduk dan membicarakan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi ketika ada orang yang membicarakan kesenangan dunia, berarti tandanya akhir zaman ini sudah ya. Nah, itu adalah tanda akhir zaman kata Rasulullah. Maka kita harus seperti apa? La tujalisuhum falaisallah falaisa lillah bihim hajat. Jangan kita ikut duduk ya, falaisallah bihim hajatin. Jangan kita duduk bersama orang-orang yang membicarakan kesenangan dunia. Maka Allah apa? Tidak akan menganggap kita masuk di dalam masjid. Jelas di sini. Kecuali tanpa hajat, ya, kecuali kumpul dalam bahsul masail atau seperti apa itu baru boleh. Maka ketika etika kita ada orang yang seperti itu, kita harus menjauhi. Fa'ida mongkotat kalane arodal huruji ngarepake sapa wong aroda ngarepake sapa wong al khuruja ing metu ya. Jadi ketika kita keluar dari masjid tuliba mongko suprih minhul bad'u ya, minhul bad'u saking wong ya,
saking wong albadu bil yusra kalawan sikil apa? Sikil kiwa. Jadi ketika kita keluar dari masjid otomatis kaki kiri. Wa ayyadu ahalan yento ndeleh sapa wong ya ing rijl ya, maksudnya meletakkan kaki kiri ala dhahrihi nali ing atase gegere dan sandale wong. Jadi ketika kita keluar dari masjid itu keluarnya kan pakai kaki kiri. Kemudian apa? Kaki tetap kita ketika memakai sandal harus menggunakan kaki kanan. Maka ala dhahrihi na'lihi ini yang atasnya gegere itu berarti kaki kiri harus apa? Ditaruh di atasnya sandal. Baru yang kaki kanan dimasukkan sandal ya. Jadi tetap memakai sandal ya, meskipun keluarnya pakai kiri tapi kaki kanan terlebih dahulu ketika memakai sandal. Jadi seperti itu. Jadi diinjak dulu kaki sandal yang sebelah kiri itu diinjak dulu, baru kaki kanan yang menggunakan sandal. Tsumma yalbasul yumna awalan wa yaqul 'inda khuruji, dan kemudian ketika kita keluar dari masjid apa yang harus kita ucapkan? Allahumma inni as'aluka min fadli. Jadi itu doanya, ya Allah Gusti mohon as'aluka, mohon anugerah ya. Dari apa? Anugerah dari panjenengan. Jadi itu juga termasuk doa ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Cuma sekecap dok ya. Tapi ini ketika kita lakukan maka menjadi amalan yang baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala inna buyuti fil ardil masajid. Inna buyuti setuhune awal ingsun fil ardi ing dalem omahe al masajid, yaitu pira-pira masjid. Jadi sesungguhnya rumah-rumah yang ada di muka bumi ini, rumah Allah itu adalah masjid. Wa inna zuwari fiha ammaruha. Ketika kita itu berkunjung, maksudnya berkunjung ke rumah-rumah Allah ya, termasuk masjid ini, fatuba li abdin tatahharu fi baitihi, maka kita itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jelas di sini ketika orang itu berkunjung ke rumah Allah, berkunjung atau masuk ke dalam masjid untuk beribadah, maka dia termasuk beruntung ya, karena termasuk menziarahi fi baitihi, rumahnya Allah. Nah, ketika orang berkunjung misalkan ke rumah orang misalkan, summa zaroni fi baiti fahaqqu 'alal mazuri, maka dia boleh ya atau berhak yukrimu zairahu, termasuk berhak memuliakan orang yang berziarah. Jadi jelas di sini ketika kita mengunjungi rumah Allah, masuk ke dalam masjid, maka kita juga berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita bertamu ke orang, maka kita juga berhak untuk dimuliakan. Apalagi ini kita bertamu di rumahnya Allah, maka kita juga termasuk berhak juga kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Syaratnya apa? Syaratnya indah Allah, semua harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu mengikuti Allah. Kalau di mata kita masih ada kesenangan dunia,
atau pengen dicap seperti ini ya Allah, wallahu a'lam, seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas, man asroja fi masjidin sirojan, man asroja, dan barang siapa asroja fi masjidin, yang memberi istilahnya apa ya, penerangan di dalam masjid ya, sirojan ing lampu ya, lam tazal malaikat, maka malaikat ya, piro-piro malaikat itu wahamalatul arsy, dan juga petugas-petugasnya ars, tastaghfiru lahu, maka akan memohonkan ampun madama fi dzalikal masjidi, ing dalem wong kang gelem nerangi masjid selama apa, lampu itu masih menyala. Gimana maksudnya? Orang yang memberi penerangan di dalam masjid itu, misalkan ngasih lampu ya, ada lampu di dalam masjid, maka selama itu pula malaikat dan juga petugas ars akan selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama masjid itu masih terang benderang. Nah, ini kalau kita sandarkan terhadap orang yang beramal untuk masjid, maka itu juga baik pula untuk kita lakukan. Ya enggak harus lampu ya, tapi kita ketika kita kiaskan untuk pembangunan masjid, selama masjid itu berdiri ya, maka jariah akan terus apa, mengalir. Selama masjid itu masih dipergunakan untuk sholat, maka selama itu pula malaikat dan juga petugas-petugas ars akan apa, mendoakan kita ya, akan memohonkan ampunan terhadap kita. Maka jangan salah, ketika ada orang tua atau keluarga kita yang meninggal, ya mari kita amali ya. Masih kita beruntung, masih kita ketika hidup kita masih bisa beramal sendiri, kita bisa melakukan ibadah. Tapi gimana dengan orang tua kita yang sudah misalkan dipanggil oleh Allah, maka salah satunya ya harus kita amal ya. Misalkan menaruh amal, saya ngamali orang tua saya di masjid, di pembangunan, maka itu juga termasuk cara kita berbakti terhadap kedua orang tua kita. Jadi selama bangunan itu masih berdiri, orang tua kita akan diampunkan oleh apa, dimohonkan ampun oleh malaikat dan juga petugas ars ya, ketika niatnya kita mengamali kedua orang tua kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala